Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Patricia, asal sekolah MA Mu'alimat NWDI Pancor. Saya berasal dari Desa Jurmapin, Kecamatan Buir, Kabupaten Sumbawa Besar. Perasaan saya mengikuti lomba di Syiar Ramadan Selaparang TV ini sangat bersyukur dan tentunya senang sekali. Karena dengan ini saya bisa membangun confidence saya, melatih mental dan juga mendapatkan pengalaman yang tentunya luar biasa sekali. Karena di sini kita diajarkan oleh orang-orang hebat dan bertemu juga dengan orang-orang hebat. Jangan lupa dukung dan saksikan saya di Selaparang TV Production. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, sahabat Selaparang TV yang insya Allah dirahmati Allah. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli sajadah. Tiada kata yang paling indah selain syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Sahabat Selaparang TV, ada yang tahu tidak apa itu generasi muda? Ada yang tahu? Sini saya kasih tahu. Generasi muda adalah tunas-tunas bangsa, pelanjut cerita, penerus sejarah, pemegang tongkat estafet para perjuangan pendahulu. Sehingga Syekh Mustafa Al-Ghulayani, seorang pujangga Mesir, menegaskan sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah kehidupan umat dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Bahkan ba'dul ulama menegaskan syubbanul yaum warijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagi generasi penerus bangsa, mari renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami berikan pula mereka petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Ungkapan ini mengilustrasikan kepada kita betapa besarnya potensi yang dimiliki para generasi muda. Namun sayang, 1000 kali sayang, seiring dengan gencarnya virus-virus perusak generasi muda, sehingga terjadilah degradasi moral besar-besaran, westernisasi ala kebarat-baratan, bahkan pola dan gaya hidup amburadul tidak beraturan. Betul hadirin? Ini bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta. Realita berbicara, survei membuktikan anak-anak remaja yang logai alias loba gaya tanpa makna. Pabrik cat pindah ke kepala, rambut dipulas beraneka warna, anting di telinga, tato di tangan dan di dada, makanannya cireng dan bala-bala. Sungguh luar biasa. Kalau pemuda-pemudi zaman dulu otot kawat tulang besi, tapi pemuda-pemudi zaman sekarang gigi dikawat, hobinya selfie. Belum lagi minuman keras semakin merajalela yang minumnya remaja dan pemuda. Tidak berhenti sampai di situ, virus perusak generasi muda semakin menyerang kita, di antaranya melalui tontonan. Sehingga tidak sedikit anak-anak habis maghrib bukannya mengaji, malah menonton TV. Sehingga idolanya bukan lagi Nabi Muhammad manusia sejati, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, melainkan
artis-artis luar negeri yang tanpa disadari bisa merubah pola dan gaya hidup Islami menjadi hedonis, materialis, bahkan komunis. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 5 olah yang perlu kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda, maka generasi penerus bangsa akan dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, mari isi otak kita dengan ilmu, penuhi hati kita dengan iman, agar menjadi generasi yang bertakwa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winda Patricia, boleh sini Winda, dekat dengan AA sedikit. Iya. Tadi ada berapa? 5 potensi ya. Bisa disebutkan sekali lagi? Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Olah usaha agar ekonomi kuat. Dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Ada yang lupa, olah hati bersamamu. Iya. Baiklah, jangan didengarkan untuk Ustadz yang menonton. Ini Ustadznya Winda, tolong jangan didengarkan ya. Ini supaya Winda lebih senyum lagi untuk sore hari ini. Ya Winda ya. Oke, kita dengarkan kembali komentar dari ketiga dewan juri kita. Yang pertama kami persilakan Abang Lalu Nurul Yakin PhD memberikan masukannya kepada Winda. Terima kasih Mas Reza. Yang terakhir O itu ada Mas Reza. Apa itu? Yang enak untuk buka puasa. Olah-olah Pak. Olah-olah ragi putih. Silakan lanjutkan. Baik Winda, aplaus untuk Winda. Terima kasih. Winda mulai dengan senyum. Openingnya sudah bagus sekali. Opening kenapa itu bagus? Sebab Anda mulai dengan suatu yang sangat renyah. Kadang-kadang dalam public speaking itu orang memberikan pembukaan itu dengan 7 tahun lalu. Jadi ketika orang menyebut 7 tahun yang lalu, orang berpikir apa ya 7 tahun yang lalu. Akhirnya orang mendengarkan, terus mendengarkan. Jadi openingnya sudah bagus. Dan kamu tadi tentu akan mendengar apa yang saya sampaikan. Makingnya juga sudah bagus, tidak menutup bibirnya dengan mic itu. Tetapi Winda, kamu terlalu banyak gestur. Gesturnya terlalu banyak sehingga kamu seolah-olah lebih cepat gesturnya daripada apa yang dikatakan. Usahakan agak kalau berdiri itu lebih tegap ya. Jangan sampai terus mengikuti mic-nya semakin turun mic-nya. Jadi seolah-olah mic-nya itu sangat berat sekali. Sebab positioning, berdiri, cara berbicara itu bagian dari performance ketika kita menyampaikan public speaking kepada orang. Itu saja Mas Reza. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan komentar yang berikutnya dari Bapak Tuan Guru Sholah Soekarnowadi. Kami persilakan. Winda Patricia, ada keturunan India? Enggak. Saya tadi terus terang pegel leher saya, kepala saya goyang-goyang, terlalu banyak goyangkan kepala tadi. Apa ya? Saya bingung. Tadi baca ada ayatnya dibacain? Enggak. Ada hadis ya? Hadis? Nggak ada ya? Ya, ayat. Saya kenapa tadi ya nggak fokus gitu denger? Saya gimana ya tadi ya? Saya hanya gagal fokus. Cuman tadi yang perlu diperbaiki pas wallahul muwaffiq wal hadi, pakai ha ya bukan wal hadi. Ila sabilir rasyad, kayaknya itu aja. Mudah-mudahan ada tambahan nanti dari juri yang ketiga. Makasih, semoga sukses lah. Baiklah, terima kasih Bapak Tuan Guru. Selanjutnya Dewan Juri kita yang ketiga, Bapak M. Taisir, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Winda. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Winda, tadi pujian-pujian dari Bapak Dewan, juri pertama dan kedua dari Bapak Dokter, Bapak Tuan Guru. Saya juga sama seperti itu, tapi habis kata-kata untuk memujinya. Lebih dahulu oleh Mas Reja ini. Mengenai materi, ini pemuda. Adi ada Subhanul. Itu Coba sambung lagi. syubba. Apa perlu saya menjauh biar kamu tidak grogi, Winda? Oh enggak, silakan Winda. Coba Subhanul Yaum. Syubbanul yaum warijalul ghad. Pemuda hari bukan ya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oh, masih ragu-ragu. Ya. Baik, materinya mengenai pemuda, ya. Pemuda, tapi Winda sendiri apa? Pemuda apa pemudi? Pemudi. Pemudi. Ya, pemuda dan pemudi, bangun, pemuda, pemudi, ya. Pasti disebut adil dong, pemuda dan pemudi. Nah, tadi disebutkan sifat-sifat pemuda yang buruk-buruk saja, ya. Akibat dampak dari westernisasi, ya. Adat barat, tradisi barat masuk hingga pribadi tato dan segalanya disebutkan ini. Tapi banyak loh pemuda-pemuda kita berprestasi, termasuk Winda sendiri nih. Para dai, penonton kita, para santri yang ada di sini adalah pemuda-pemuda yang prestasi. Ya, jangan hanya buruknya saja. Tujuan daripada materinya Winda ini adalah bagaimana rekan teman-teman pemuda-pemuda ini agar bangkit lebih baik. Ya, jangan diperburuk lagi. Jangan buruknya aja. Pemuda kalau diburuk-burukkan, dioceh-ocehin, diomel-omelin, justru makin menjadi-jadi. Bagaimana memancing pemuda-pemudi ini agar dia mau insaf, mau merubah diri lebih baik dengan materi dakwahnya yang bisa seperti tadi membangun apa Mas Reja yang terakhir? Membangun yang mana Pak Ustadz? Membangun Olah hati? apanya? Olah hatinya. Oke, berarti masuk nih ya. Sentuh Jadi hatinya 6 dulu. Ya, nambah. baik. Sentuh hatinya ya. Seburuk apapun dia dari pandangan kita, belum tentu seburuk itu Allah menilainya sisinya di pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tetap saling menghargai. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak takwanya, yang bukan paling banyak tatonya, yang paling bagus bedaknya tidak ya, yang paling bagus jilbabnya tidak ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.